aku dihukum. Dan aku saat ini sedang berkeliling untuk mencari orang yang bisa melihatku. Assalamualaikum teman-teman. Ini tuh saya ceritakan sedikit aja ya. Nanti kita langsung bertanya-tanya dengan beliau. Jadi ketika penyembelihan hewan kurban, nah dia itu selalu melihat teman-teman. Waktu itu kan saya selesai melakukan penyembelihan untuk yang orang ikut kurban dengan kita ya. Terus saya ke masjid mengikuti penyembelihan di masjid dan ya dia selalu ada gitu teman-teman. Saya nggak tahu ini dari mana, saya pun nggak pernah berjumpa dengan dia, saya nggak mengenal dia. Namun saya berkata ke dia, jangan ganggu saya kali ini, namun tunggu saja, nanti malam saya akan menjumpaimu. Dia langsung hanya mengakukan diri. Saya nggak mau lah, lagi ada acara di situ dia datang, nanti malam merusak acara, bahaya, apalagi hari besar gitu teman-teman. Nah makanya saya menyuruh dia untuk nanti malam saya akan menemuimu. Dan ini malam ini saya menemui dia karena sudah selesai teman-teman. Jadi saya belum tahu apa maksud dia itu untuk apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, siapa namamu dan kenapa engkau menatap setiap orang-orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban? Kenapa? Sesungguhnya aku sedang mencari orang yang bisa melihatku. Maaf, tapi untuk apa? Untuk apa kau melakukan itu? Tujuanku adalah satu, untuk membantuku. Membantu kamu. Tapi sebenarnya kau itu dari mana? Asalmu itu dari mana? Kenapa kamu bisa masuk ke daerahku? Setiap tahun aku selalu berkeliling di setiap masjid untuk mencari orang tersebut. Namun hanya kamulah yang bisa melihatku. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Tujuanku adalah mencari orang yang bisa membantuku karena aku memiliki banyak kesalahan. Kesalahan seperti apa? Tolong jelaskan, jangan berbelit-belit. Kalau kau ingin dibantu, tapi memang kalau kau ingin hukumanmu seperti ini, silahkan, saya akan pulang. Dan saya tidak akan ikut campur. Tapi menurutku, engkau tidak memiliki hukuman. Kenapa saya bilang begitu? Karena satu, engkau itu masih utuh, bersih. Kalau yang dihukum tidak seperti ini. Ya, aku memang dulunya adalah seorang kiai yang selalu mengajarkan kebaikan. Namun, kesalahanku ialah satu, ketika di hari raya, suatu waktu
aku mendapatkan dua kesalahan sekaligus. Kesalahan yang pertama, aku adalah pengurus sekaligus penyembelih hewan kurban. Yang aku lakukan, kesalahanku yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi amanat oleh warga di sekitarku. Beliau menitipkan kambing, kerbau hingga sapi. Namun ada satu kerbau yang dititipkan kepadaku. Mereka meletakkan di malam hari. Disitulah terjadi hujan dan badai. Namun ada suatu petir yang menyambar pohon dan menjatuhkan hingga kerbau itu mati. Disitulah aku harus bertanggung jawab. Namun kesalahanku ialah satu. Aku meminjam kerbau saudaraku untuk menggantikannya. Namun saudaraku berkata, biarlah kerbau yang mati itu, biarkan saja. Namun ketika penyembelihan, engkau cukup menyebutkan nama pemilik kerbau yang pertama mati tersebut. Namun di dalam hati aku disuruh berkata bahwa yang berkurban ini adalah saudaraku. Disitulah kesalahanku hingga saat ini. Aku dihukum dan aku saat ini sedang berkeliling untuk mencari orang yang bisa melihatku dan menebus kesalahanku. Di sisa waktu 10 hari di tahun ini, aku harus melakukannya. Kalau tidak, aku harus menunggu 1 tahun kemudian. Aduh, saya paham maksud Anda. Maksud Anda adalah saya harus mencari kerbau, lalu kerbau itu disembelih atas nama orang yang ada pertama kali berkurban kerbau yang mati itu. Lantas kenapa engkau tidak jujur saja? Kalau kerbau itu mati karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami jujur, yang kami takutkan kelak tidak ada yang percaya dengan masjid-masjid atau kepengurusan di tempat kami. Karena pernah terjadi satu kambing mati dan pihak kami tidak ada yang bertanggung jawab. Disitulah terjadinya sepi kurban di tempat kami dan warga kami sempat tidak merasakan daging kurban selama 2 tahun. Jadi kesalahannya itu teman-teman, di mulut dia berkata dalam doanya ketika mau menyembelih itu, ini yang kurban atas nama ini, tapi di dalam hatinya itu dia berkata,
korban ini untuk ini gitu loh. Jadi dia mengucapkan dua doa dalam satu waktu. Sebenarnya kerbau kan kayak sapi ya teman-teman ya. Bisa untuk 7 ya. Mungkin ketujuh itu diganti ya. Tidak hanya satu nama. Diganti dengan keluarga-keluarganya. Nah ini yang harus digantikan itu adalah yang kita harus menggantikan setara kerbau atau mungkin digantikan dengan sapi lalu menyebut ketujuh orang tersebut dalam penyembelihan. Dan waktu berkurban itu nggak lama ya, udah paling maksimal itu 7 hari. Saya bisa melihatmu, namun untuk sapi itu atau kerbau itu berhubungan dengan biaya yang sangat besar, puluhan juta. Adakah saudaramu ataupun harta yang tersimpan olehmu untuk menggantikan itu? Disitulah aku hanya sebagai guru ngaji dan aku tidak memiliki harta ataupun benda apapun yang bisa kujadikan penggantinya. Maka di sini aku meminta keikhlasanmu untuk membantuku. Oke, karena kau memang guru ngaji, amalmu sudah sangat besar dan kamu tidak dihukum sebenarnya. Kamu hanya diberitahu oleh arahan. Maka disitulah aku akan berusaha mencarinya. Aku akan berusaha mencari kerbau. Namun kita lihat dulu ya, karena terkendala biaya. Jadi saya akan berusaha apa yang saya punya akan saya carikan kerbau. Misalkan di tahun ini mungkin biaya bisa saya cari. Namun yang berat itu adalah mencari barang sebesar itu di waktu yang sesingkat ini. Itu sudah sangat sulit dikarenakan memang sudah terjual kebanyakan semuanya. Jadi saya akan berusaha sebisa saya di tahun ini. Jika saya di tahun ini tidak bisa membantumu, saya akan berusaha di tahun depan. Saya akan membantumu karena engkau amalmu sangatlah baik. Beritahu aku ketujuh nama tersebut. Terima kasih. Aku berjanji separuh amalku akan kuberikan kepada dirimu. Aku akan menunggumu di pintu surga. Bahkan aku akan berusaha menjunjungmu satu tingkat di atasku. Saya tidak mengharapkan itu semua, karena saya hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berusaha.
aku beritahu 7 nama tersebut. Yang pertama, Ali Mujahid. Yang kedua, Siti. Yang ketiga, Umi Lailatul Qadar. Yang keempat, Harun. Yang kelima, Mustafa. Yang keenam, Kamal. Yang ketujuh, Nur. Ingat ya Mas Evi ya, nama-namanya Mas Evi ya. Ya, kita punya rekamannya jadi bisa lah. Saya akan berusaha di tahun ini insya Allah. Karena engkau telah menghilangkan kerbau, saya akan berusaha mencari kerbau. Jadi Mas Evi, tahu nggak daerah mana yang banyak penjualan kerbaunya? Sapi juga daerah sini kebanyakan udah laku semua. Ya, saya akan membantumu. Tapi ingat, ketika saya melakukan penyembelihan, satu, kamu harus hadir di situ. Jika kamu tidak hadir di situ, saya tidak melihat dirimu, maka aku tidak akan jadi menyembelih. Tahun ini, jika tidak ada, kamu harus menunggu di tempat ini, tidak boleh pergi ke masjid lain. Tidak boleh berkeliling sampai saya menemukannya. Insya Allah, jika saya diberi umur panjang, saya akan melakukan amanat tersebut. Namun ingat, saya katakan sekali lagi, engkau boleh tinggal di area sini. Namun, satu hal, jangan pernah menampakkan diri di hadapan orang yang sedang beribadah. Jadi gini teman-teman, tadi itu dia itu ketika ada penyembelihan kurban, dia berdiri di depan kayak gini, melihat wajah orang yang kayak gini. Misalkan kan lagi penyembelihan kayak gini, ini pedang ya ataupun gaman, dia berdiri di depan melihat wajah dari penyembelihnya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Aku melihat wajahnya. Aku sedang membaca pikirannya untuk menutup pikirannya tentang nama lain yang disebut, karena aku tidak mau ada orang lain yang mengalami hal seperti diriku. Dan aku pun telah berjumpa banyak kiai yang seperti diriku. Mereka menyembelih tapi tidak sengaja mengucapkan doa dan nama mereka sendiri. Bahaya juga ya Mas Evi ya. Sang penyembelih itu tidak boleh menyembelih selain menyebut nama tersebut. Ya, jangan sampai kayak sedang berpikir mungkin dia belum bisa berkurban ya. Namun kadang penyembelih itu ketika menyembelih sudah membaca doa-doa itu, namun ketika tidak sengaja membacanya itu di dalam hatinya berpikir, andai saja ini saya yang kurban, dia membaca niat kurbannya terus dan menyebut namanya, set, wah itu bisa
fatal itu. Hanya angan-angan tapi di saat yang tidak tepat. Baiklah, sekarang kamu tunjukkan kira-kira kerbau seperti apa atau sapi seperti apa yang harus aku korbankan itu untuk ketujuh nama tersebut. Aku sudah menemukan satu kerbau yang pas dan wujudnya mirip seperti kerbau yang waktu itu. Kamu berkelilinglah di 3 kota ini. Ketika engkau melihat diriku di sana, maka itulah kerbaunya. Baiklah, Kalau begitu, aku pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya sedang gak enak badan ya teman-teman ya. Dari kemarin menjalankan misi, hari ini misi lagi, tapi ya udahlah. Tapi misi ini sih sepertinya begitu ringan ya. Hanya kita mencari kerbaunya itu yang susah, yang mirip. Kalau nggak ada ya seadanya aja gitu. Menurut saya kayak gitu. Yang penting ya sudah sesuai. Tapi ingat ya, buat orang-orang yang menyembelih kurban, tanggung jawab kalian itu besar. Namanya itu jangan sampai salah sebut. Meskipun dalam hati nggak boleh. Jadi dalam penyembelihan hewan kurban kan ada doa-doanya teman-teman. Gak asal nyembelih kayak potong ayam itu kan. Kalau potong ayam kan langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah pres itu kan. Kalau penyembelih hewan kurban ya ada beberapa hadis yang mengatakan doanya ini, tapi sesuai keyakinan aja. Tapi ingat, jangan sampai ketika biasanya kan penyembelih hewan kurban kan jarang yang berkurban ya, karena mungkin keterbatasan finansial ya. Jadi mereka sedang melakukan penyembelihan, terus sudah membaca pertama kan di depan umum ya, membaca terus sebut namanya, terus Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah di dalam hatinya sebelum barang yang menyentuh dia itu sudah berkata, andai saja kalau ini kurbanku ya, itu kan. Terus sambil membaca doanya, terus menyebut dirinya, set. Nah itu yang berbahaya ya. Hatinya itu harus dikuatkan ya, buat para penyembelih hewan kurban ya. Hatinya itu harus kuatkan ya. Tanggung jawabnya itu besar, tanggung jawab kalian itu besar. Maka hati-hatilah, fokus ketika menyembelih itu memang harus fokus. Karena kalau tidak fokus, takutnya itu salah. Intinya kalau kita belum bisa kurban ya berusaha untuk tahun depan kita mengumpulkan ya. Sebenarnya sih untuk kurban itu nggak setiap tahun harus ya, tapi sesuai kemampuan dan kekuatan ekonomi kalian. Karena tidak semua orang itu mampu untuk berkurban. Oke teman-teman, ini kan tengah malam ya, udah tengah malam, mungkin saya harus istirahat. Besok pagi saya harus keliling 3 kota ini untuk mencari informasi ya. Mungkin mulai hari ini saya akan browsing di mana peternak kerbau di 3 kota di sekitar sini. Nanti kita keliling cari, mudah-mudahan sih langsung satu tujuan, langsung ketemu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Abi.